Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Doa kami agar sepanjang hari ini segala yang terbaik dari kerajaan surga melimpah dalam hidup saudara dan saya, dan agar sepanjang kehidupan saudara nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari sama-sama kita akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan pasti akan kita akhiri dalam kemenangan, kita akhiri dalam damai sejahtera sukacita yang hanya datang dari Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersama datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu, kami berterima kasih untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Kami menyiapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Siapapun mereka yang menonton, mereka diberkati, ditegur, diajar, dipersiapkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Masih dalam sebuah serial khotbah mengenai relationship, dan kemarin kita membahas mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan, membahas mengenai hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan keluarga, dan kita masuk ke dalam bagian mengenai mengasihi Tuhan. Hari ini tema renungan pada pagi hari ini adalah loving God with your everything. God, your everything. Mengasihi Tuhan dengan segalanya, dengan segenap hidup saudara. Firman Allah mengatakan dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-29 ayat sampai dengan ayat yang ke-30. Mari saudara bisa sama-sama baca, mungkin di kiri saya atau di kanan saya nggak tahu, mungkin di bawah atau bahkan mungkin di atas, yang pasti nggak ada di luar saudara. Markus 12 ayat yang ke-29 sampai dengan ke-30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang ke-30 sama-sama kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau sudah baca di ayat yang ke-28, di sana ditulis bahwa ini adalah hukum yang terutama. Terjemahan Inggrisnya mengatakan the most important commandment, atau sebuah perintah yang paling penting. Seluruh hukum Taurat, seluruh Alkitab, kalau diperes saudara, berada dalam hukum ini. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sama sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita? Bagaimana mengasihi Tuhan? Loving God with your everything. Saya buka dengan sebuah kutipan yang memberkati saya, dikatakan, to love God is to enjoy God's sustains favor. Mengasihi Tuhan adalah menikmati sebuah kemurahan Tuhan, sebuah kemurahan Tuhan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah dalam Ulangan 6 ayat yang 6 mengatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memperhatikan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Untuk mengasihi Dia dengan segenap apa yang saudara punya. Alkitab mengatakan dengan segenap hatimu. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibarat sebuah hotel, hati kita memiliki begitu banyak ruangan. Dan Tuhan mau hati saudara dikuasai oleh Tuhan. Ada yang namanya ruangan pendidikan, ada yang namanya ruangan ekonomi, ada ruangan untuk keluarga, ada ruangan untuk hobi dan sebagainya. Tapi dari segalanya Tuhan mau bertata dalam hatimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita artinya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang saudara miliki. Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, love God dengan mengasihi Tuhan dengan hati saudara adalah love God with your passion, love God dengan hunger, dengan rasa lapar, with your perception atau perspektif saudara, dan with your thought atau dengan pikiran saudara. Mengasihi Tuhan dengan hati saudara artinya adalah kita mengasihi Dia dengan bagaimana cara kita melangkah, cara kita berbicara, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita lakukan dengan talenta kita. Artinya mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan melalui perkataan kita, apapun yang kita lakukan melalui perbuatan kita, apapun yang kita lakukan dengan talenta yang kita miliki, itu menunjukkan apakah kita mengasihi Tuhan apa tidak.
Alkitab juga mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Firman Allah dalam Ulangan 6 ayat yang kelima mengatakan demikian. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Saya suka sekali terjemahan BMK yang mengatakan demikian. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, mulut kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi action kita dengan perbuatan kita, dengan cara hidup kita, orang akan menilai kita mengasihi Tuhan apa tidak. Saya selalu bilang sama saudara bahwa action speak louder, atau perbuatan berbicara lebih keras dari sebuah perkataan saja saudara. Kalau cuma ngomong doang semua orang bisa. Tapi melakukannya itu yang menunjukkan apakah Tuhan mengasihi kita. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tetapi buah pertobatan kita dapat dirasakan oleh orang banyak. Kalau saudara bilang saudara mencintai Tuhan dan perbuatanmu sesuai dengan perkataanmu, maka banyak orang akan percaya. Yang pertama, engkau mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, banyak orang akan tertarik kepada Tuhan saudara. Sebelum orang bertanya mengenai agamamu, dia akan melihat dulu bagaimana cara hidupmu. Karena saya percaya kita mengatakan hiduplah seperti orang-orang yang takut akan Tuhan di dunia ini. Agar melalui hidup saudara, nama Tuhan yang dipermuliakan. Satu hari saya berpergian dengan seorang teman saya. Dari caranya berkata, saya tahu dia dari suku mana. Dari cara dia mau makan, saya tahu dia dibesarkan dari suku apa dan sebagainya. Karena logatnya itu kelihatan banget. Bahkan cara dia memilih makanan kesukaan dia itu menunjukkan suku-suku tertentu. Dan dari perbuatannya, perkataannya, bahkan dari apa yang dia ucapkan, saya bisa tahu dengan jelas dia dibesarkan dengan cara seperti apa. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, maka perkataan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita akan mereveal, akan menunjukkan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dikatakan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap yang kita miliki, maka pasangan saudara, anak saudara, teman-teman saudara, bahkan seluruh yang saudara punya dalam hidup ini, harta, talenta, akan menunjukkan bagaimana Tuhan dalam hidup saudara. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Gampang. Kalau pengen tahu orang itu mengasihi Tuhan apa tidak, lihat bagaimana cara dia memperlakukan istrinya. Lihat bagaimana cara dia memperlakukan anaknya. Lihat bagaimana cara dia memperlakukan, pembantunya. Lihat bagaimana cara dia memperlakukan talenta atau harta yang dia miliki. Karena orang yang mengasihi Tuhan, maka dari kehidupannya akan mengalir sebuah tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Mari saya berdoa agar ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segala yang kau punya, maka segala yang kau punya akan dilipat gandakan oleh Dia. Dan segala yang kau punya akan dipakai oleh Dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih membahagiakan ketika hidup ini kita berikan kepada Tuhan. Maka hidup yang diberikan kepada Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian yang indah. Dalam aliran hatinya mengalir sebuah multiplikasi kehidupan. Alkitab mengatakan Yohanes 10 yang ke-10, aku datang bukan sekedar memberikan hidup, tapi memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup di sini menggunakan arti kalimat zoe atau hidupnya Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam hati kita, hidupnya Tuhan mengalir dalam hidup kita, bermultiplikasi. Dan ketika hidup itu bermultiplikasi dalam hati dan pikiran saudara, maka akan multiplikasi kehidupan, multiplikasi iman, dan orang di sekitar kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Sama seperti air ini, ketika air ini diisi dengan penuh dan melimpah keluar, maka orang-orang di sekitar akan merasakan keuntungannya. Orang yang limpah dengan kasih anugerah kebaikan Tuhan, maka orang-orang di sekitarnya akan bersaksi, wow, semenjak dia ikut Yesus beda ya. Semenjak dia rajin pelayanan, hidupnya beda ya. Doa saya agar saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang kita miliki. Dan agar melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus diagungkan, dan banyak orang makin percaya kepada Tuhan. Bilangan orang benar di Indonesia, dimanapun kita berada, makin bertambah. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Selamat mengasihi Dia dengan segenap hidupmu. Selamat menjadi berkat. Dan selamat menunjukkan siapa Yesus bagi setiap saudara dan saya. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana saudara mau mengasihi Dia. Jangan lupa bagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara. Doa saya, yang punya surga sangat mengasihi saudara. Mari sama-sama tundukkan kepalamu. Kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ada yang mengasihi Yesus, angkat lagi dengan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sambil angkat hati-Mu, angkat tangan-Mu, mari sama-sama bilang sama Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu amin ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari lebih sungguh lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bawa hati-Mu, bawa iman. Kami mau renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau lakukan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dalam hidup kita, maka hati kita mulai berubah, jiwa kita mulai berubah, cara kita memandang dunia mulai berubah, dan otomatis hidupmu pasti berubah. Karena ketika hidup kita mau berubah,
Banyak orang ingin mengubah hidupnya dengan cara langsung mengubah kebiasaannya. Sebenarnya perbuatan kita adalah produk akhir dari apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai adalah produk dari apa yang kita dengar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, merenungkannya, mempercayainya, maka apa yang kita dengar akan menjadi apa yang kita percayai. Dan apa yang kita percaya akan menjadi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter itu akan menjadi masa depan kehidupan kita. Hari ini mari ada banyak anak Tuhan tidak mengalami kehidupan yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Karena membaca firman hanya menjadi sebuah kebiasaan, bukan sebuah kerinduan. Mendekat kepada Tuhan hanya ketika keadaan mentok atau ketika keadaan buruk. Mari hari ini biar kesenangan hati kita adalah Tuhan. Biar kerinduan hidup kita adalah Tuhan. Maka segala yang terbaik yang menjadi kerinduan hatimu. Ketika Tuhan menjadi kerinduan hati kita, maka apa yang kau rindukan, Tuhan pasti sediakan. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Tuhan punya rancangan yang besar bagimu dan bagiku. Rencana yang hebat disiapkan bagi saudara dan saya. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.